Shalom semuanya. Hari pagi ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih karunia-Mu, untuk pengurapan-Mu Tuhan atas kami, atas hidup kami, dan juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami di sini Tuhan. Engkau yang urapi kami Bapa. Dan juga pada saat hari ini Tuhan, kebaktian ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Saya undang semuanya untuk berdiri. Sungguh indah bersamamu, Katakan sekali lagi. ku ingin selalu bersekutu denganmu, Amin Yesus. menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, Kau Allah yang baik Tuhan. menikmati Yesus, terima kasih Tuhan hadiratmu, buat kasih-Mu Bapa dan biarkan pengurapan-Mu Tuhan. Haleluya. dalam hidupku. Thank you Lord, thank you Lord. Sungguh indah bersamamu, Thank you Jesus. Katakan sekali lagi. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. sungguh indah bersamamu. Selamanya. Yes. Kau sungguh indah Tuhan, Kau baik Bapa. Kau sungguh indah, Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan.
segala masalah kami, segala perkara Tuhan, Engkau yang tuntun kami, Engkau yang jaga kami, Engkau yang urapi kami, Engkau yang selesaikan semua masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah, kami menuju pada Engkau, kami percaya bahwa Engkau yang selalu mengurapi kami. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang tuntun kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, Engkau yang urapi kami Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari kita nyanyikan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Yes. Allah pembelaku. Yes, Jesus. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah yang memeliharaku Tuhan. Allah pemeliharaku.
atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu membuka pintu untuk kami. Engkau yang selalu welcome kami Tuhan. Ketika kami jatuh Tuhan, Kau yang angkat kami Tuhan. Ketika kami terpuruk Tuhan, Kau juga yang selalu menopang kami Tuhan. Oh, haleluya Jesus, Jesus, thank you Lord Jesus. Mari kita imani lagu ini dengan hati yang sungguh. Haleluya, haleluya Jesus. Oh Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
bersyukur ya Tuhan buat Roh Kudus, Roh yang hidup yang Kau sediakan bagi setiap kami. Ketika Yesus naik ke surga, Engkau meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami memiliki penolong yang ilahi. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami bersyukur buat hari yang Tuhan jadikan bagi kami hari ini. Dan biarlah setiap kami, jemaat umat-Mu, boleh memusatkan pikiran kami, hati kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, we welcome you Holy Spirit. Karena kami yakin ya Tuhan, bahwa rumah-Mu adalah tempat kediaman Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali saudara-saudara. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah membantu melayani. Dan ya, beberapa pemain musik tidak ada yang sakit. Ya, memang kita doakan supaya Tuhan memberikan tambahan para pelayan juga. Tetapi kita semua mengucap syukur saudara-saudara. Ya, tadi mungkin saudara bertanya kenapa saya pakai jas gitu ya. Saya baru saja pelayanan di Malang jam 7 tadi dan langsung selesai jam 9. Puji Tuhan sampai 1 jam di sini. Puji Tuhan, dan saya pikir tadi saya mungkin sampai kira-kira 10:30 begitu ya, tapi ternyata jam 10 sudah sampai. Ya, senang saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara. Dan saudara-saudara, pagi hari ini apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan ya. Ini masih ada yang ngelencer ya. Kapan pendetanya ngelencer ini ya? Oke, pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang masih sangat muda ya saudara-saudara. Dia berasal dari Timika ya saudara-saudara. Kota sebenarnya dikenal dengan Tembagapura ya. Freeport, saudara tahu kalau Freeport itu ya, Tembagapura. Katanya Tembagapura, jadi dipikir itu ekspornya waktu itu yang dikuasai oleh Amerika adalah tembaga, tapi sebenarnya ternyata itu emas ya saudara-saudara. Jadi dan seorang wanita yang merupakan anak dari pendeta yang ada di Timika ya. Jadi nanti saya sebutkan namanya terakhir ya saudara-saudara ya. Dan dia juga pernah menjadi mahasiswa saya dan sekarang menjadi rekan kerja karena sekarang menjadi staff di Sati ya, Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti. Belum 1 tahun ya, belum ya. Baru 5 bulan ya, ini newly fresh graduate, baru saja tamat kemarin bulan Agustus kemarin, dan kemudian langsung kami tawarkan untuk bisa membantu melayani di Sati ya saudara-saudara, dan jadi senang bisa melayani bersama-sama dengan orang muda. Kalau kita melayani sama orang muda kita jadi lebih muda ya gitu ya, dan namanya adalah Priscilla Pangayau, ya, panggilannya Cila, ya, dan saya senang bisa pagi hari ini memberikan kesempatan mimbar ini untuk melayani. Ya, jangan tegang-tegang, anggap rumah sendiri. Ini jemaat-jemaat yang baik, ya, siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sambut, silakan, Tuhan berkati. Oke, shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Ini pertama kali, ini sebenarnya kalau saya bayangkan perjalanan pengalaman praktek khotbah saya di Sati. Ini pertama kalinya saya berkhotbah di hadapan dosen saya.
secara langsung. Jadi sepanjang 4 tahun saya ada di Sati, sebenarnya harusnya punya jadwal, tapi dengan keadaan, kondisi COVID, akhirnya saya tidak pernah sama sekali bisa berkhotbah, praktek khotbah di hadapan dosen, dan hari ini langsung di hadapan ketua sekolah saya. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang atasan saya sendiri. Jadi itu agak pressure awalnya, tapi ya saya bersyukur, sangat excited bisa berada dengan saudara-saudara pada hari ini. Mungkin kalau perkenalan, Pak Agus sudah memberikan pengenalan yang sangat lengkap tentang saya, sangat lengkap. Ya, saya sangat senang dipanggil dengan nama Cila, karena itu simple gitu. Kalau panggil saya Priscilla itu kayak terlalu formal buat saya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya ya sebut saja nama saya Cila aja, dan itu sudah cukup. Kalau ke Sati, mau ketemu siapa? Misalkan Cila. Oke, saya yakin satpam, bahkan mungkin beberapa penjual bakso yang ada di depan ya paling sudah kenal. Oh ya, ada di dalam itu. Mereka sudah sangat kenal, jadi itu sangat gampang dan saya sangat suka dengan nama itu. Dan ya, saya tadi bersyukur untuk kesempatan khotbah pada pagi hari ini, sharing bersama-sama dengan saudara firman Tuhan yang kemudian diberikan oleh Pak Agus untuk saya bawakan. Itu menjadi sesuatu yang terlebih dahulu dalam persiapannya berbicara kepada saya, dan kemudian pertanyaan dalam khotbah hari ini ya, what are you hiding behind the door? Itu kemudian terlebih dahulu bertanya kepada saya dan merefleksikan sepanjang beberapa bulan secara khusus yang sungguh luar biasa setelah keluar dari Sati dan kemudian bisa berbagi dengan Bapak Ibu pada hari ini. Oke, what are you hiding behind the door? Ya, sepanjang 1 bulan ini, bulan Mei ini ada tema besar yang akan dibawakan tentang experiencing the risen Jesus. Kayak kita punya pengalaman tentang Yesus yang bangkit itu. Dan sama-sama akan melihat sebagaimana kisah yang dibawakan oleh Pak Agus di minggu lalu dalam kitab Yohanes. Ya, masih ingat ya, bagaimana kisah para murid yang kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus pun datang kepada mereka dalam situasi mereka tertindas, bahkan pertama kali datang dan menemui Maria Magdalena, seseorang yang pada masa itu status wanita yang dalam secara sosial dipandang sebagai kaum yang ada di bawah laki-laki. Tapi Yesus kemudian datang kepada mereka sebagai orang yang secara sosial tertindas, tapi Tuhan tetap mau datang. Kebangkitan Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang, kuasanya untuk kemudian bahkan mereka yang tertindas pun Tuhan mau menunjukkan kebesarannya. Namun pada hari ini dalam kisah yang sama, kita mau lihat kisah yang sama tentang perjumpaan Yesus bersama para murid dari perspektif agak sedikit lain. Bagaimana kebangkitan Yesus yang sungguh luar biasa kita merayakan dengan Paskah, anak-anak sekolah minggu sangat excited, kita ibadah juga dengan sangat excited karena ini adalah berita yang luar biasa. Tapi pada masanya kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi berita yang tidak langsung besar, tapi ada sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para murid bahkan ketika mereka sudah tahu atau sudah dengar kalau Yesus sudah bangkit. Dan kita mau lihat hal itu, kenapa itu bisa terjadi. Oke, what are you hiding behind the door? Sebelum kita masuk ke dalam kisah itu. Saya beberapa kali ditanya sama mahasiswa, bahkan yang terbaru beberapa bulan ini. Salah satu mahasiswa, mereka sebenarnya teman saya gitu ya. Terus tanya kepada saya, Kak Cila, saya lagi persiapan untuk khotbah. Dan saya mau bikin pendahuluan saya tuh, saya mau survei dulu katanya kayak gitu. Dengan satu pertanyaan, apa itu? Gitu. Ditanyakan kepada saya, Kak Cila, apa masa yang paling berat di dalam hidup Kak Cila? Itu pertanyaan mungkin yang simple, tapi saya berpikir cukup panjang gitu sambil jalan. Saya nggak langsung bisa jawab, karena apa ya? Apa masa yang paling berat ketika dipikir-pikir, masa ini, tapi enggak juga. Soalnya di situ ada sesuatu yang indah juga terjadi di sana. Masa ketika COVID, iya tapi tidak juga. Terus masa apa? Dan kemudian yang paling berat yang saya bisa jawab, mungkin 1 tahun terakhir, bahkan 6 bulan terakhir, saya berada di Sati. Kenapa gitu? Karena kerjaan skripsi Kak, mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa waktu kerjaan skripsi Kak itu sulit banget rasanya. Tapi ternyata bukan karena kerja skripsi. Soal ekonomi Kak pada masa itu bukan juga. Terus apa yang membuat 6 bulan terakhir itu menjadi sangat sulit untuk Kak Cila?
Saya jawabnya begini, karena segala sesuatu yang ada di dalam diri saya 6 bulan itu seakan hancur semua. Semua ekspektasi, reputasi, harapan-harapan saya, rencana-rencana, hubungan-hubungan saya yang sudah dibangun selama 4 tahun itu hancur semua rasanya. Segala sesuatu yang datang dari dalam. Bukan karena skripsi yang sulit gitu ya, bukan karena jauh dari orang tua, bukan karena mau bilang putus cinta juga enggak ya. Saya seingat saya pada masa itu saya lagi cukup berbunga-bunga ceritanya ya. Tapi itu tetap berat karena semua datang dari dalam. Keadaan yang ada di dalam yang rasanya itu hancur. Dan kemudian pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada beberapa teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi sekarang, khususnya orang-orang dengan kondisi yang bisa dibilang terlihat dari luar itu cukup stabil, yang kayak saya dulu. Saya bertanya kepada mereka, gimana kabar kalian? Jawabannya langsung, aduh kacila, apalagi kalau orang-orang timur ya, besok tidak sanggup. Besok tidak sanggup, kenapa gitu? Perasaan saya kenal kamu pintar gitu kan. Skripsimu saya yakin lancar, ya lancar gitu. Terus apa masalahnya? Besok deh tahu gitu. Saya tidak tahu katanya kayak gitu. Saya tidak tahu apa yang saya rasa sungguh, tapi berat sekali semester terakhir ini. Dan kemudian saya bilang itu wajar dan itu harus. Karena saya yakin semua yang ada di dalam dirimu itu harus dihancurkan terlebih dahulu gitu saya bilang. Itu pasti terjadi. Dan itu nanti saya jelaskan kemudian ya kenapa gitu. Itu harus terjadi. Dan oke, ternyata apa yang saya hadapi itu normal. Dan apa yang saya hadapi itu sebenarnya harus terjadi dalam diri saya. Sebagaimana beberapa orang yang saya temui. Keadaannya kelihatan stabil, mereka kelihatan oke-oke saja, skripsi lancar, perekonomian ya mungkin jauh dari orang tua tetap ada susahnya tapi oke gitu. Disati tetap bisa makan dan lain-lain. Semuanya itu ada di dalam sini. Sesuatu yang terjadi inside, saya bilang inside the door, dalam pintu hati kita, semua yang ada di dalam diri ini. Dan kemudian kita masuk ke dalam kisah para murid. Apa yang sebenarnya terjadi? Next slide. Oke. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 bagian A, di situ tertulis, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bersembunyi di balik pintu yang terkunci karena mereka takut. Next. Oke. Dalam beberapa kasus, apalagi ketika saya baru masuk sebagai seorang mahasiswa teologi, pertanyaan ini tuh sering ditanyakan kepada kakak-kakak tingkat saya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh menjebak. Kalau mungkin dulu bapak ibu kuliah dan atau teman-teman yang sedang kuliah punya kakak tingkat, terus kayak seakan-akan membuat kita tuh berpikir gitu ya. Kenapa sih kamu mau ambil jurusan ini misalkan? Apa yang kita, apalagi kalau dalam Alkitab, kamu yakinkah gitu? Pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang sifatnya teologis lah, yang mencoba untuk kemudian mempertanyakan lagi ya sebenarnya apa sih gitu. Dan salah satunya pertanyaan ini, saya ingat tapi bukan kepada saya, waktu itu ditanyakan, kepada salah satu teman yang ada di samping saya, seorang kakak tingkat bertanya, gak mungkin saya sebut namanya ya, ditanyakan gini, menurutmu, kok kamu mau atau yakin atau berani gitu jadi hamba Tuhan? Kamu gak melihat gitu ya, coba kamu bayangkan dan kamu lihat bagaimana para murid pada masa itu. Kita kan dengan kakak tingkat ya, dia dengar aja gitu ya. Para murid pada masa itu, mereka tuh 3,5 tahun melayani bersama-sama dengan Tuhan, mereka makan, mereka tidur bersama-sama dengan Tuhan, mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus secara langsung, bahkan ajaran-ajaran yang tidak diberikan kepada orang umum, Tuhan mengajar bersama-sama dengan mereka, memberikan nasihat-nasihat khusus kepada mereka gitu ya, selama 3,5 tahun itu, semua mereka alami bersama dengan Tuhan secara langsung. Nah, pertanyaan ini, kenapa para murid? Ada yang mengkhianati dia, ada yang harus menyangkal dia, ada yang merasa takut ketika kematiannya. Dan itu ya bertanya kenapa ya? Gitu. Kalau bisa bilang kepada para murid, kalian itu sangat tidak sopan kepada Tuhan. Sudah alami semua secara langsung, tapi kok masih bisa bersikap begitu? Tapi ketika saya mencoba dalam firman Tuhan ini, kemudian memposisikan diri melihat situasi pada masa itu,
Kenapa mereka takut? Kalau kita baca dalam kitab Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-62 sampai 66, bahkan sampai nanti ke pasal 28, di situ situasi yang mereka hadapi sangat rumit. Sangat rumit. Bayangkan 3,5 tahun mereka punya julukan sebagai murid Kristus nih. Misalkan kayak Bapak Ibu sebagai jemaatnya Pak Agus gitu ya, digembalakan sama Pak Agus. Orang-orang tahu itu gembalanya Pak Agus, ini jemaatnya di gereja Pak Agus. Udah jelas kemana-mana, oh iya ini gitu. Apalagi mungkin yang sering WL tampil di depan, semakin kelihatan di publik, oh ini jemaat SIF, punya status itu. Kemana-mana orang kenal sebagai murid Kristus waktu itu, sebagai murid Yesus. Mereka melihat secara langsung bagaimana Yesus memanggil mereka dari nelayan untuk jadi murid Yesus. Orang-orang melihat, bahkan kalau kita tahu pasti ya cerita gitu, ih anaknya si ini tuh jadi muridnya itu gitu. Pasti itu sudah tersebar di mana-mana, status yang melekat selama itu. Kemudian Yesus juga mengalami banyak penolakan, caci maki, mereka juga mengalami hal yang sama karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Tidak mudah. Kalau sebagai anak gembala saya relate dengan situasi itu ya, karena apa yang orang tua saya hadapi, saya juga tahu. Karena tidak mudah rasanya. Karena ya saya anak gembala. Orang-orang punya ekspektasi sama besarnya dengan orang tua saya sebagai seorang gembala. Jadi bisa bayangkan ekspektasi Yesus sebagai seorang guru ditaruhkan kepada murid-muridnya. Penolakan yang sama kepada Yesus ditaruhkan juga kepada murid-muridnya pada masa itu. Bahkan ketika Yesus disiksa, kalau kita membaca Alkitab atau bahkan nonton filmnya, mereka melihat murid-murid Yesus yang ada di situ. Loh, itu kan murid Yesus. Loh, itu saya lihat kamu bersama-sama dengan dia waktu itu. Loh, kamu kan yang pernah makan ini, itu. Semua menunjuk kepada mereka dan takut. Hingga akhirnya Petrus ngapain? Menyangkal Yesus. Karena ketakutan, takut diancam. Bayangkan kalau dikenakan hukuman yang sama sebagaimana Yesus alami. Mereka freak out istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Agak biar keren gitu ya dengan bahasa ini. Freak out, panik. Kemudian akhirnya bahkan ketika Yesus pun sudah disalibkan, dikuburkan, bukan berarti mereka bebas. Oh, tujuan mereka menyalibkan Yesus sudah terjadi, selesai. Akhirnya para ahli Taurat, imam-imam itu tidak lagi mempedulikan murid-muridnya. Enggak. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai 66, kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab, dan saya langsung kisahkan saya secara ringkas. Ketika itu ya para ahli-ahli Taurat kemudian menghadap Pontius Pilatus dan berkata kepada mereka seperti ini, Tuhan, kami ingat gitu, si penyesat itu, maksudnya penyesat itu adalah Yesus, pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka ingat apa yang Yesus katakan. Gitu. Hingga akhirnya mereka ketakutan, jadi mereka suruh Pilatus untuk mengirimkan serdadu-serdadu supaya kubur itu dijaga. Biar jangan sampai nanti para murid kemudian malam hari menculik mayat Yesus dan menyembunyikannya dan menyebarkan berita seolah-olah dia bangkit. Nah, itu sebagai ancaman yang besar. Bayangkan ya, itu sudah sesuatu yang keluar dari mulut para petinggi. Berarti mereka diperhatikan, gerak-gerik, tingkah laku, dicari, diincar di mana-mana. Jangan sampai mereka mendekat ke kubur itu. Jangan sampai mereka menyebarkan berita-berita yang dianggap tidak benar. Jangan sampai ini. Mereka menjadi incaran. Itu situasi yang mengancam. Bahkan ketika Yesus sudah disalibkan. Hingga akhirnya ketika Yesus pun sudah bangkit, ya, ada momen di mana di kubur Yesus itu serdadu-serdadu yang jaga tadi, ya, mereka melihat gempa yang besar. Mereka melihat bagaimana batu yang menutup kuburan Tuhan itu ditutup kembali, sesuatu yang berat dengan malaikat Tuhan ada di sana. Mereka melihat. Kemudian di pasal yang 28, ya, di perikop sebelum amanat agung itu, mereka melapor kepada Mahkamah Agung dan mengatakan bahwa apa yang mereka lihat tadi, peristiwa yang besar itu, yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit, bukan diculik oleh para murid. Tapi apa yang dilakukan para petinggi? Memberikan uang yang sangat banyak, disogok ceritanya, uang tutup mulut, supaya para serdadu ini tidak memberitakan kepada orang-orang apa yang mereka lihat.
Bahkan diberikan jaminan hidupmu tuh nggak akan diapa-apain deh karena mayat Yesus itu sudah hilang gitu. Aman, kamu aman di tangan kami. Katanya jaminan seperti itu. Tapi selain itu, selain disuruh tutup mulut untuk berita yang tadi, mereka disuruh menyebarkan berita yang salah, hoax. Tentang apa? Bilang kepada orang-orang kalau murid-murid Yesus itu menculik mayat Yesus di malam hari ketika kami tidur. Dan berita itu tersebar di mana-mana. Bayangkan situasi seperti itu, bagaimana mereka tidak takut. Mereka sangat takut. Bahkan ketika peristiwa itu terjadi di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 tadi, peristiwa itu terjadi bahkan setelah Maria Magdalena sudah mengatakan, saya melihat Tuhan. Dia sudah mengatakan kepada para murid, tapi ancaman yang begitu besar dari masyarakat, dari pemerintah di luar sana, membuat mereka pun tetap takut dan bersembunyi di balik pintu yang terkunci tadi. Situasi yang sangat berat. Respon mereka menjadi kemudian bisa bukan hal yang kita perlu lakukan, bukan ya, tidak. Tapi sebagai seorang manusia itu wajar terjadi. Ketakutan dengan situasi yang begitu rumit. Hingga kemudian kabar tentang kebangkitan Yesus pun itu sudah menjadi semakin, tunggu dulu deh mungkin ya, tunggu dulu. Mau bangkit atau tidak, sabar-sabar, kita masih dalam ancaman. Mungkin mereka, dalam pikiran mereka bagaimana hidup kita saat ini, kita belum ketemu Tuhan secara langsung, bla 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 bla. Tunggu dulu gitu. Pikiran mereka dilingkupi oleh ketakutan itu. Hingga akhirnya Tuhan pasti tahu apa yang sedang mereka rasakan. Tuhan tahu mereka ada di mana, sehingga di ayat yang 19, ayat yang sama. Next. Nah, di situ dikatakan pada waktu itu, pada waktu mereka ketakutan itu, pada waktu mereka mengunci diri di pintu-pintu yang terkunci itu, ya, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Situasi itu menggambarkan, ya saya pakai dua pokok ya. Kedatangan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka ingin menunjukkan dua hal besar ini. Bagaimana dia menyatakan dirinya kepada para murid, itu dengan menunjukkan bahwa dia nggak ketok pintu dulu ya, tok gitu. Misalkan panggil siapa yang ada di sana, oh ini saya, bukan. Tapi dia mau tunjukkan kebesarannya kepada para murid di situasi yang sangat berat itu, dengan dia langsung hadir di tengah-tengah mereka. Tubuh kebangkitannya itu ditunjukkan mampu menembus pintu yang mereka kunci tadi. Sebagai sebuah kebesaran yang luar biasa. Ini saya yang sudah bangkit itu. Ini saya yang bisa saya menyatakan kemuliaan saya di tengah-tengah kalian. Tapi di sisi yang lain, bukan hanya kemuliaan Tuhan yang dia mau nampakkan dengan cara yang ajaib semata, tapi ini menjadi cara uniknya Tuhan untuk kemudian menunjukkan kepada para murid bagaimana dia menyatakan kehadirannya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka itu cara yang ajaib, tapi cara yang sederhana. Loh, kok bisa gitu? Cara yang ajaib tapi sederhana. Bayangkan Tuhan kalau menyatakan kemuliaannya dengan cara, Bapak Ibu pernah nonton Oz the Greatest and Powerful, apa kalau nggak salah saya judulnya. Bukan The Wizard of Oz, tapi yang film tentang seorang pesulap yang kemudian dia masuk ke dalam angin puting beliung, angin topan kah? Yang angin yang begini tuh angin apa ya? Tornado ya, angin tornado masuk, kemudian masuk ke dimensi lain gitu. Di situ dia jatuh dari langit gitu, dan salah satu penyihir melihat dia dan, oh kamulah yang diramalkan itu, yang akan menjadi penyelamat kami dari penyihir yang jahat. Oke, Tuhan Yesus yang dinubuatkan untuk menjadi penyelamat. Kemudian ya singkat cerita, kalau saya ceritain panjang ya, nanti khotbahnya jadi cerita film ya. Panjang itu di akhir ya, ketika si pesulap ini kemudian mau melawan si jahat, yang penyihir jahat itu, dia kemudian ada di momen pakai strategi, keretanya dia ditembak gitu ya, akhirnya meledak dan dia seakan-akan membuat dirinya mati. Pokoknya penyihir jahat dan orang-orang di sekitar itu taunya dia mati. Kemudian dia bangkit lagi,
dengan cara yang spektakuler, dengan asap gitu yang membesar itu. Terus kemudian menyatakan dirinya, wah gitu. Aduh susah, saya malu pakai istilah, wah I'm the wizard, I'm Oz, the greatest and the powerful. Menyatakan dirinya dengan sangat spektakuler. Kemudian dengan cara dia bilang saya akan menjatuhkan bintang-bintang, itu pakai kembang api ceritanya, bintang-bintang, dan akhirnya penyihir itu dan orang-orang di sekitar itu takjub. Oh beneran dia adalah penyelamat yang sudah diramalkan itu, dan dia akan menjadi penyelamat mereka dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang ajaib. Saya tidak bisa bayangkan Yesus menggunakan cara itu, tapi dia tidak pakai ya. Meskipun mungkin bisa gitu ya. He is great and dia powerful. Tapi dia pakai cara yang ajaib, tapi sederhana, dengan hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang saya mau bawa di sini? Oke, kita pakai refleksi sekarang. Kemudian berpikir bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita expecting, kita mengharapkan sesuatu yang spektakuler, ajaib, besar terjadi untuk kita, dan kita mengharapkan sesuatu yang besar itu Yesus lakukan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Misalkan, kalau dalam kehidupan beribadah, kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi ketika ibadah-ibadah minggu, KKR, sesuatu yang terjadi ketika momen-momen besar. Padahal cara yang sama ya, tentu Tuhan bisa hadir menjamah kita di sini. Itu pasti dan itu kita harapkan, tapi kita jangan sampai lupa cara yang sama, besarnya dan ajaibnya Tuhan bisa pakai di momen-momen yang sederhana. Sebagaimana Tuhan bisa melawat kita dalam ibadah kita di minggu pagi, Tuhan juga bisa lawat kita di ibadah KTB kita. Sebagai besarnya Tuhan bisa menyatakan dirinya dan berdiri di tengah-tengah kita dalam ibadah kita, KTB kita bersama-sama dengan orang-orang. Tuhan juga bisa menyatakan dan berdiri di tengah-tengah kita dalam persekutuan pribadi kita, dalam doa keluarga. Bahkan dalam doa yang kalau misalkan Bapak Ibu lihat status Pak Agus dan Bu Lili, dalam doa-doa yang lewat Zoom, kehadiran yang tidak secara fisik bersama-sama, Tuhan juga bisa ada di sana. Dia mampu menyatakan dirinya dengan ajaib, secara spektakuler, ya, tapi juga secara sederhana. Sesuatu dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana Tuhan bisa menyatakan dirinya, kita harapkan dalam kesembuhan. Mungkin ada yang sakit di sini, kita mau Tuhan sembuhkan saya. Atau dalam bisnis kita, ketika kita sedang merintis, kehadiran Tuhan menjadi nyata ketika bisnis kita tuh berkembang dengan luar biasa. Atau ada yang bekerja, kita merasakan Tuhan hadir ketika saya dapat promosi atau gaji yang tinggi. Tapi jangan lupa, kehadiran yang sama ajaibnya dalam hidup kita itu nyata, bahkan ketika kita menanti diri kita untuk disembuhkan Tuhan. Kehadiran yang sama ajaibnya, Tuhan bisa ada di tengah-tengah kita, bahkan ketika kita mungkin sedang merintis bisnis kita yang pelan-pelan belum ada jawaban. Kehadiran Tuhan yang sama ajaibnya ketika kita bisa kemudian dalam pergumulan kita menantikan jawaban Tuhan. Tuhan bahkan bisa hadir di sana dan kemudian melawat dan menjamah hidup kita. Sebagaimana situasi para murid saat itu. Di tengah-tengah kegelisahan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, situasi yang tidak mudah bagi mereka saat itu, Tuhan tidak terlebih dahulu mengubah situasi yang ada di luar sana, tidak. Di luar pintu itu bukan. Tapi Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan kemudian mengatakannya, kehadiran saya ini secara ajaib di dalam hidupmu. Dan Tuhan mau ubahkan mereka yang dari dalam itu dulu. Dari dalam itu dulu. Kehadiran Tuhan yang mengubahkan. Sehingga kemudian kehadiran Tuhan yang ajaib dan sederhana itu dengan caranya dalam tubuh kemuliaannya dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah para murid. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam hari ke hari, sehingga kemudian kita bisa mengatakan kepada Tuhan, kita masih bisa bersyukur kepada Dia, bahkan dalam penantian kita karena kita sadar, dalam hari-hari saya di rumah, dalam hari-hari saya di kuliah, dalam hari-hari saya dalam kesendirian, dalam keramaian, dalam bekerja, dalam mencari uang, dalam mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari, dalam pergumulan, dalam duka, di
situ Tuhan pun ada, sehingga damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan katakan kepada para murid ketika Tuhan menjumpai mereka. Damai sejahtera bagi kamu, itu juga menjadi bagian hidup kita hari demi hari dalam momen apapun. Dan kemudian perkataan damai sejahtera bagi kamu. Kita masuk melihat peristiwa ini dulu. Coba bayangkan Yesus sebagai guru mereka, dan ini murid-muridnya, yang kemudian merasa takut, khawatir, sembunyi, dan lain-lain. Bahkan ketika mereka sudah mendengar perkataan Maria Magdalena ketika dia sudah melihat Tuhan, Tuhan menjumpai mereka dalam keadaan seperti itu, sebagai seorang guru ya, dan murid-muridnya. Kalau gurunya itu saya akan marah sebesar. Ngomel lah ya istilahnya. Saya sudah 3,5 tahun loh ya mengajar kalian gitu. Lewat nasihat saya, lewat firman-firman yang saya sudah ajarkan. Pengajaran-pengajaran di atas bukit itu. Lewat hidup saya. Kalau Tuhan bisa bilang kok masih bisa takut gitu. Bahkan ketika ya Tuhan bisa mungkin ngungkit ya. Kalian gak tahukah itu? Para imam-imam itu, orang-orang Farisi itu, mereka bahkan ingat loh apa yang saya katakan, saya akan bangkit pada hari ketiga. Makanya itu kuburnya dijaga. Mereka saja ingat kok kalian itu loh lupa. Bayangkan gurunya seperti itu. Mungkin kalau Pak Agus bisa mereview kembali apa yang Pak Agus ajari dulu waktu kami kuliah. Disuruh jawab gitu, kalau gak bisa jawab kayak agak kesel rasanya. Waktu itu saya sudah luangkan berjam-jam, saya ingat kami bisa belajar 4 jam berturut-turut dengan Pak Agus waktu itu. Karena satu semester 4 SKS. Bersama Pak Agus untuk 2 mata kuliah. Waktu itu teologi PL 4 jam Pak Agus bisa habiskan secara berturut-turut itu. Tanpa istirahat yang panjang. Bayangkan dengan waktu yang sangat besar sudah diberikan, kemudian ditanyakan lagi dan gak bisa jawab. Rasanya kan sangat kesel, sia-sia. Atau mungkin orang tua yang sudah berkali-kali mengajar anaknya. Kayaknya agak kesel ya ketika, sudah mama bilang loh ya, yang kemarin tuh kayak gini loh caranya bla 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 bla. Terus dilupakan gitu. Agak kesel. Tapi Tuhan kemudian tidak datang dan memarahi mereka dengan situasi yang mereka hadapi. Tapi Tuhan katakan apa? Kita sama-sama baca, damai bagi kamu. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Situasi itu Tuhan tidak pakai untuk kemudian menjajal mereka dengan berbagai pertanyaan, kesalahan, penghakiman dan lain-lain. Tapi Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Situasi yang sangat berat itu. Hingga kemudian next slide selanjutnya. Mereka bisa melihat Yesus dan luka yang ada di tangannya. Kalau ini contoh lukisan ya. Luka yang ada di lambungnya itu, dan melihat ini benar-benar Tuhan yang sudah bangkit. Kalau kata Pak Agus di minggu lalu, ketika Yesus sudah menyatakan dirinya untuk para murid melihat dia, mereka bisa bersuka cita. Mereka bisa merasakan damai sejahtera yang tadi Yesus sampaikan. Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya ketika Thomas kemudian ya Tuhan melihat Yesus saat itu, orang-orang bilang kepada dia ya, tapi dia katakan saya tidak akan percaya sampai saya melihat. Bahkan ya mencucukkan gitu secara langsung. Ketika Yesus menyatakan dirinya kepada dia, dalam keraguannya Thomas yang begitu besar, dalam ketakutannya mungkin, bahkan mungkin kekecewaannya gitu sebagai seorang murid yang mengharapkan gitu situasi yang tidak mengharapkan situasi seperti ini. Kemudian ketika Yesus menyatakan dirinya kepada dia merasakan damai sejahtera Tuhan, saya yakin. Dan kemudian dia berani untuk melakukan itu, mencucukkan tangannya, jarinya di luka Yesus dan kemudian menjadi percaya. Karena dia tahu damai sejahtera Tuhan hadir dan turut beserta dengan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kemudian pertanyaan, what are you hiding behind the door? Apa yang kita sembunyikan saat ini di balik pintu yang terkunci? Pintu hati kita, pintu hidup kita, pikiran kita. Mungkin ketakutan kah? Kekecewaan kah?
amarah, keraguan, kesedihan, penantian, sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, atau bahkan ada harapan yang begitu besar. Harapan yang kita nanti-nantikan Tuhan untuk lakukan. Kita kunci di balik pintu itu, kita sembunyikan di balik pintu hati kita itu. Ada sebuah undangan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Tapi terlebih dahulu saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman yang luar biasa tentang hal ini. What are you hiding behind the door? Ketika Pak Agus kemudian kasih tahu ya, Cila kamu bawa tema yang ini. Terus kayak, what are you hiding behind the door? Ih Bapak tahu kan saya orangnya tukang sembunyi-sembunyi gitu ya. Suka menyembunyikan dia, menyembunyikan diri, menyembunyikan perasaan, menyembunyikan keinginan. Mungkin kalau di notis beberapa hari ini sebelum saya khotbah, saya itu bisa menghindar dari Pak Agus ketika Bapak datang ke kampus. Padahal kantor kami itu ruangannya sebelahan. Saya mau jalan masuk ke ruangan saya yang satunya, Pak Agus duduk di situ. Saya mau keluar, Pak Agus di situ kelihatan. Bahkan kami harus rapat seharian gitu kan, saya harus memandangi Pak Agus ada di saya, pengen sembunyi rasanya. Karena ya ada ketakutan, kerasa gugup gitu, pengen sembunyi rasanya. Ya tapi rasa ini ya, kecenderungan untuk bersembunyi saya tuh bukan sekedar sampai di sana. Ya, menyadari gitu ya. Selama saya hidup sudah 22 tahun ini, ternyata kecenderungan untuk menutupi segala sesuatu itu sangat besar. Saya orang yang cenderung tertutup, tapi bukan ansos ya, bukan berarti ya saya menyendiri gitu, tidak bisa bergaul, bukan. Tapi kecenderungan saya menutup diri adalah ya saya hanya membuka diri saya kepada apa yang saya ingin dunia lihat. Topeng yang begitu tebal. Ya, selama bertumbuh besar ya, selama menjadi anak-anak mungkin saya nggak terlalu perhatikan ya. Ya anak-anak menjadi dirinya dalam keinginannya, kalaupun tidak dituruti ya sudah, ya mungkin merengek sedikit, itu tidak terlalu dipikirkan. Ketika saya mulai beranjak besar, remaja, dalam masa SMP, SMA, tidak terlalu saya pikirkan juga karena pikiran saya teralihkan hanya untuk belajar dan pergi ke gereja ya, karena ya situasi hidup saya jam 7 di sekolah, jam 6 baru pulang, 6 sampai jam 9, jam 10 saya ada di gereja, kemudian kerjain PR, ya itu aja terus semuanya. Jadi saya tidak terlalu pikirkan tentang diri saya, oh Cila ini sebenarnya bagaimana, tidak. Tapi kemudian setelah saya masuk Sati, tapi bukan langsung berubah ya, bukan. Tapi setelah masuk Sati gitu, ada satu momen perkenalan atau masa orientasi. Mungkin di sini yang kuliah masa orientasi disebutnya masih masa orientasi mahasiswa, atau kalau di univ-univ lain sebutnya apa? Mas ospek, oke. Ospek ya, itu masa ospek itu. Kalau di Sati itu ada satu, dalam masa ospek itu ada yang disebut dengan namanya LBC atau sekarang SLBC. Kepanjangannya itu Servant Leadership Bootcamp. Itu kayak pelatihan untuk kepemimpinan mereka sepanjang kurang lebih 3 hari. Kalau saya tidak salah ingat ya, 3 hari. Dan dalam 3 hari itu ada penanaman nilai-nilai, menghafal sebuah nilai-nilai menghafal beberapa nilai-nilai kehidupan yang coba ditanamkan. Lewat moto disebutnya. Jadi harus setiap hari itu ya, ketika ada momen apa saja, siapapun boleh bertanya kepada mahasiswa yang sedang LBC ini. Moto gitu. Jadi kita harus hafal gitu apa yang disuruh. Dan salah satu moto yang harus kami hafalkan tuh, next. Ini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Coba sama-sama ya, kita semua baca. 1, 2, 3. Keterbukaan. Iya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ini moto yang ketika saya dengar, dengan sungguh-sungguh saya bisa katakan saya terganggu. Saya terganggu sekali dengan perkataan ini, terganggu dengan cara ini, sesuatu yang agak asing. Jadi kemudian beberapa waktu itu saya mencoba untuk merenungkan moto ini secara khusus. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, tapi perenungan saya kemudian agak keliru.
Karena keterbukaan saya kemudian saya paksakan untuk kemudian menjadi orang yang membuka diri untuk siapa saja gitu ya. Saya menunjukkan sisi yang ya sudahlah, orang lihat sisi-sisi yang sebelumnya tidak saya tunjukkan gitu ya. Jadi orang yang belajar curhat gitu. Tapi lama-lama saya lelah, saya capek dan kemudian saya tidak bisa. Aduh Tuhan, sudahlah gitu. Akhirnya saya menutup lagi diri saya dan mencoba menampilkan apa yang saya ingin tampilkan. Saya tanya kepada orang lain gitu ya. Akhirnya yang mereka kenal tentang Cila itu apa gitu. Oke, hidupnya oke-oke saja. Baik-baik saja. Menghadapi situasi yang dia mau, dia bisa diandalkan, dia orang yang ceria, dia orang yang bisa bergaul dengan siapa saja. Itu yang mau ditampilkan. Tapi saya menutup banyak sekali hal. Atau bahkan dikatakan menyembunyikan banyak sekali hal yang ada di dalam diri saya. Kelemahan, ketakutan, kekecewaan, bahkan bagian-bagian dari diri yang mungkin agak nyeleneh gitu. Saya takut image saya menjadi rusak karena itu. Tapi dalam beberapa tahun, cukup panjang ya, 4 tahun. Terkhususnya sepanjang 1 semester terakhir, 6 bulan terakhir saya ada di Sati, kemudian itu tadi, hal itu tuh harus dihancurkan dari dalam rasanya. Saya bikin kasus di Sati tuh tidak banyak yang ketahuan. Enggak. Ada rektor saya di sini. Tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menghasilkan disiplin, demerit dan lain-lain, atau ya hal-hal seperti itulah. Fokus saya ya ada di tempat yang lainnya. Hingga kemudian ya image-nya menjadi baik gitu ya. Tapi di tahun terakhir, semester terakhir, saya datang dengan segala kesibukan, skripsi yang jalan tapi nggak jalan. Ya tapi saya oke, kalau itu parteng itu saya baik-baik saja. Kemudian relasi, ya, Cila ini relasinya baik gitu, kemudian dihancurkan dengan sebuah kasus yang tidak masuk akal. Gitu. Jangan deh, nanti ketahuan. Ya. Dihancurkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Karena hal yang sepele, ya masalah perempuan berteman, terus kemudian orang-orang di luar ya menafsirkan dengan berbeda, tapi tidak salah sih karena situasinya ricuh banget ya. Tapi menafsirkan dengan cara lain, jadi orang menangkap lain. Akhirnya image yang baik itu gitu ya, hancur satu gitu. Terus kemudian saya punya teman yang dekat, sahabat saya gitu. Yang ya saya punya sahabat berdekat dengan banyak teman, perempuan, laki-laki, berteman banyak, tapi ada yang saya sebut sebagai ya soulmate saya, orang yang sangat dekat dengan hati saya. Saya punya satu. Saya cuma punya satu ini ya. Kami berdua itu bisa tidak bicara terlalu banyak, tapi ketika kami berdua saling membutuhkan dan itu langsung ya berjalan dengan natural. Saya bisa menjadi diri saya di hadapan dia juga begitu. Kami berdua bisa berantem gak jelas, tapi ya langsung baikan. Itu orang yang sangat dekat dengan hati saya. Tapi di semester terakhir saya harus kehilangan dia dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dihancurkan lagi dari dalam diri saya. Gitu. Dengan apa yang terjadi terhadap orang yang paling dekat dengan saya, itu mengubah pandangan saya terhadap semua orang yang ada di sini. Bahkan mengubah apa yang ada terjadi dalam diri saya. Itu dihancurkan. Terus kemudian setelah lulus, ya saya lulus dengan baik, tapi setelah lulus saya akhirnya harus healing di Bali selama 1 bulan. Wih enak banget ya, healing di Bali 1 bulan gitu. Tapi pulang dari Bali saya gak merasa sembuh, tambah stres. 1 bulan di Bali tidak membawa sesuatu yang menyehatkan, saya kembali lagi di Malang 1 bulan. Hingga akhirnya ada satu momen, ya saya dipanggil oleh Pak Agus tadi itu untuk membahas perjalanan pelayanan saya di Sati dan juga untuk membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri saya gitu. Anggaplah kalau pertanyaan secara sederhana Pak Agus bisa nanya, kamu kenapa? Gitu. Kenapa kamu masih ada di sini gitu? Ya gitu. Ada satu pertanyaan yang kemudian iya, saya mengaku gitu, ya, saya masih ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Akhirnya saya pulang, kembali ke rumah. Ya membantu pelayanan orang tua saya, dan di situ satu momen ketika
cukup momen yang ya tidak satu malam tidak, tapi ada momen ketika saya dibawa dalam perjalanan yang saya sebut sebagai perjalanan leka. Itu dalam bahasa Ibrani dan saya agak salah ya, leka. Kalau tulisannya itu L-E-C-H-A. Atau dalam istilahnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu go to yourself. Perjalanan untuk masuk ke dalam diri saya dan kemudian mengenali apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oh iya, banyak hal yang saya sembunyikan atau hal-hal yang kemudian saya tahan, ketakutan-ketakutan yang tidak pernah saya munculkan di hadapan orang, ekspektasi yang saya kubur gitu. Harapan-harapan yang kemudian saya buang karena image tadi gitu. Dan kemudian perjalanan itulah membawa saya terbuka. Kunci tadi itu dibuka, tapi bukan kepada manusia, bukan berusaha untuk bisa curhat, merubah diri, enggak ya. Tapi saya buka di hadapan Tuhan. Membuka diri di hadapan Tuhan, mengakui gitu, menjadi sadar. Dan perjalanan tadi itu go to yourself, itu membawa saya menyadari bahwa Tuhan ternyata ada di sini. Sebagaimana mengingat perkataan John Calvin, mengenal Allah sama dengan mengenal diri saya, gitu ya, mengenal manusia, gitu. Bagaimana manusia mengenal Allah sama dengan mengenal diri, dan mengenal diri sama dengan mengenal Allah. Dan itu dibawa dalam perjalanan tadi, masuk ke dalam diri kita, gitu, dan kemudian membuka diri di hadapan Allah. Sehingga moto LBC tadi, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, itu menjadi nyata. Keterbukaan bukan kepada manusia, bukan kemudian mencari usaha untuk, oh sudah saya mau curhat aja deh biar lega, itu lega sesaat. Tapi keterbukaan ini adalah keterbukaan di hadapan Allah. Menyatakan dan menyadari kita punya dosa, kesalahan, topeng yang selama ini kita sembunyikan seakan-akan Tuhan tidak tahu. Atau bahkan karena kita rasa Tuhan tahu, Tuhan tahu kok gitu. Jadi apa yang ada di dalam yang kita sembunyikan ini kita abaikan. Yang kita tidak ingin buka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa dipulihkan. Sulit. Karena kita tidak mau membuka diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga what are you hiding behind the door? Apa yang saat ini sedang kita sembunyikan di balik pintu itu, yang kita kunci rapat, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 bahkan sampai yang ke-21 berbunyi begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 20 saya bacakan lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan membukakan undangan, bahkan dia sendiri yang mengatakan aku ada di depan pintu itu. Pintu hati yang mungkin kita tutup atau pintu hidup secara keseluruhan. Pikiran, hati kita, perasaan kita secara keseluruhan ini yang kita mencoba tutup di hadapan Tuhan. Tuhan sedang katakan aku berdiri di depan pintu dan aku sedang mengetok. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan makan bersama-sama dengan dia dalam sebuah persekutuan. Persekutuan yang indah, persekutuan yang manis, persekutuan yang dalam, makan bersama ya. Persekutuan yang kemudian mungkin santai, persekutuan yang tidak mencoba untuk menghakimi, tidak mencoba untuk menggurui, tapi ada jalinan persekutuan yang indah di sana. Untuk apa? Untuk Tuhan pulihkan. Untuk Tuhan sembuhkan. Bahkan ketika di ayat yang ke-21 itu untuk menang bersama-sama dengan dia. Sebagaimana para murid ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersuka cita menunjukkan sebuah kemenangan. Bersuka cita dari ketakutan itu menang. Sehingga bisa dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
Lebih lagi, keterbukaan adalah awal dari kemenangan. Sehingga kita berusaha membuka diri kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan bersekutu bersama-sama dengan kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Menang dari rasa takut, menang dari hal yang kita sembunyikan, kekecewaan, menang atas setiap dosa kita yang kita mau bawa di hadapan Tuhan dan Tuhan pulihkan itu. Menang dari setiap ekspektasi dunia yang tidak sejalan dengan Tuhan yang menekan kita gitu. Ekspektasi orang tua yang menekan, ekspektasi teman-teman, ekspektasi lingkungan, apalagi hidup di zaman modern. Melihat tanpa orang harus berkata, ya, melihat orang dari hidupnya, gaya hidup yang begitu mewah, yang mencoba seakan-akan kita harus sama, dan itu ternyata berat sekali. Itu menekan kita bisa menang di sana dengan cara kita membukakan hati, pintu hati kita di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya sampai dalam tahap kemenangan kita semata. Ya. Kebangkitan Kristus, sebagaimana Tuhan tidak sampai berhenti di dalam dirinya yang bangkit dari maut semata, tapi bagaimana Dia menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri kepada para wanita di awalnya, dan kemudian menyuruh Maria Magdalena menyampaikan pesan ini kepada para murid. Bahkan ketika para murid, ya, dalam persembunyiannya Tuhan datang kepada mereka, di tengah-tengah mereka ada satu maksud, tujuan, dan pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Kebangkitan Kristus tidak sampai kepada kemenangan pribadi kita, tapi ini, ya, saya mau bilang next tapi ternyata sudah di sini. Tapi tujuan ini, menjadi saksi Kristus. Sama-sama kita bilang, menjadi saksi Kristus. Kemenangan Tuhan tidak hanya sekedar bangkit dari maut dan kemudian ya Tuhan udah bangkit, Dia menyatakan kuasanya, merealisasikan nubuat itu yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun lamanya, tidak sampai di situ. Tapi Tuhan menyampaikan pesan ini kepada para murid. Di dalam Yohanes pasal Yohanes pasal yang ke-20. Ada bisa di ayat slide selanjutnya terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada para murid, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Pesan itu Tuhan taruhkan lagi kepada mereka. Perhatikan kalimat yang selanjutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Coba katakan, Tuhan mengutus saya. Tuhan mengutus saya. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, sekarang pesan yang sama itu, ya, aku mengutus kamu. Sebenarnya berita ini tuh bukan cuma sekali Yesus sampaikan, ya. Ini pola yang sangat berulang-ulang Yesus pakai. Ketika Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, menyembuhkan orang yang sakit, kemudian melakukan mujizat-mujizat yang lain, yang kesurupan gitu ya. Tuhan sembuhkan. Sering kali di akhir dari kisah itu dituliskan bahwa Yesus suruh mereka beritakan, katakanlah, bahkan dituliskan mereka menyebarkan peristiwa itu kepada semua orang. Pemberitaan, menjadi saksi. Bahkan mengutip beberapa ayat dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-7 sampai 10 ada kata ini, pergi dan katakanlah. Dalam Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dituliskan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarkanlah. Gitu ya. Ada perintah-perintah seperti itu. Markus 16 ayat yang ke-7 ditulis, pergi dan katakanlah. Markus 16 ayat yang ke-15, pergi, beritakanlah. Dan di yang Yohanes pasal 20 ayat 21, tuliskan, aku mengutus kamu. Sebagaimana Tuhan melakukan berbagai hal dengan maksud dan tujuan, bahkan di dalam kelas-kelas waktu saya pernah belajar salah satu kelas teologi Pentakosta dan membahas tentang teologi penderitaan. Dari perspektif Pentakosta itu apa? Segala penderitaan yang terjadi, ya, penderitaan yang dialami oleh para murid sekalipun, di Alkitab itu tertulis, ujungnya apa? Setiap kali ada penderitaan, Injil pasti diberitakan. Setiap kali ada penderitaan, mereka menjadi saksi Tuhan ujung-ujungnya.
penderitaan saja begitu, menjadi saksi, tujuannya adalah untuk menjadi saksi, apalagi kebangkitan Kristus dan kemenangan kita bersama-sama dengan Dia. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kemenangan yang kita alami, kebangkitan yang kita rasakan bersama-sama dengan Yesus, itu pun turut kita saksikan kepada dunia. Sehingga bukan saja kita, bukan saja komunitas gereja kita, bukan saja keluarga kita, tapi semua orang. Sebagaimana Tuhan diutus ke dunia. Dia kembali kepada Bapa, sekarang tugasnya siapa? Tugasnya saya. Tugasnya siapa? Saya. Kita katakan kepada dia, sekarang tugasnya saya untuk menjadi saksi Kristus itu. Sehingga seperti perkataan begini, blessed to be a blessing. Sekarang kita juga healed, kita dipulihkan to heal. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Ketika kita sudah, apa yang kita sembunyikan di balik pintu itu, kita mendengar Tuhan mengetok pintu hati kita, kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, menjalin persekutuan yang indah bersama-sama dengan Dia, dan menang bersama-sama dengan Tuhan, kita dipulihkan. Tapi bukan hanya sampai kepada kita, bukan hanya sampai kepada saya, tapi biarlah yang dipulihkan itu juga mau memulihkan yang lain. Sehingga gereja Tuhan dalam komunitas SIF, House of Restoration Surabaya ini, kita menjadi gereja yang membawa pemulihan, restoration juga di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan di slide yang selanjutnya, slide yang terakhir, sehingga benar apa yang dikatakan C.S. Lewis. I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Kehidupan kekristenan kita itu bukan hanya sampai untuk orang melihat kita saja. Kepentingan itu adalah ketika mereka melihat kita, mereka melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kristus yang mereka lihat itu memampukan mereka melihat segala sesuatu yang lain. Bayangkan betapa ajaibnya ketika kita mau menjadi saksi Tuhan. Kita membawa mereka kepada Kristus untuk mereka melihat kepada sesuatu yang lain, segala sesuatu. Membuka mata hati orang, membuka hati mereka di hadapan Tuhan. Melihat segala sesuatu yang lain itu berarti mereka melihat kebenaran. Apa yang selama ini mereka pandang benar dalam hidup mereka, dengan melihat kepada Kristus, ya, mata mereka dibuka dan mereka melihat segala sesuatu. Kebenaran, merasakan damai sejahtera sebagaimana pesan Kristus kepada para murid dan kepada kita. Itu juga dilihat oleh dunia melalui kita. Bukan hanya melihat Kristus, tapi terang Kristus itu yang kita rasakan, memampukan kita untuk melihat segala sesuatu. Amin. Jadi ini menjadi undangan bagi kita. What are you hiding behind the door? Saya tidak tahu gitu ya, secara spesifik apa yang sedang kita rasakan, kita alami, bahkan mungkin kita tidak sadar. Apa yang sedang kita rasakan, kita alami saat ini. Seperti saya selama bertahun-tahun ya itu diabaikan. Seperti saya waktu bertahun-tahun kemudian saya mencari ternyata salah caranya. Tapi hari ini Tuhan mengatakan ya, firman Tuhan berbicara kepada kita untuk Tuhan sudah hadir di depan pintu itu, apapun yang sedang kita sembunyikan di dalamnya, ketakutan kah, kekhawatiran, atau harapan yang begitu besar yang kita nantikan dari Tuhan, tok 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 gitu istilahnya, diketok itu, bukalah telinga kita untuk mendengar itu dan membuka pintu, supaya Tuhan masuk di dalamnya dan memulihkan hidup kita. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Dan perjalanan ini tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Saya bisa pastikan bertahun-tahun belajar tentang siapa saya, bertahun-tahun berusaha untuk kemudian mengenali apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri ini.
kekuatan kita, kekuatan orang lain bahkan, kekuatan manusia tidak akan mampu bisa menembus apa yang kita tutupi itu tanpa Tuhan. Sehingga apa yang kita butuhkan adalah dengan berserah penuh kepada Tuhan. Meminta Roh Kudus-Nya. Dalam firman yang selanjutnya dikatakan Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita. Roh yang memampukan. Roh yang kemudian mendidik kita. Roh yang kemudian menyelidiki hati kita. Roh yang memulihkan. Sehingga hari ini, biar kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini, what are you hiding behind the door? Dengan cara kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir di dalamku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Jiwa kami tenang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam naungan-Mu. Dalam naungan-Mu. Ku buka hati. Buka hati. Untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup, kami mengundang Engkau Tuhan, penuhi setiap kami, mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan kita di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan lewat surat kepada jemaat Laodikia dalam Wahyu pasal yang ketiga ini, dalam kondisi mereka dikatakan mereka tidak dingin dan tidak panas, tidak memberikan sepenuhnya seluruh hidup mereka di hadapan Tuhan. Apa yang kita sembunyikan di hadapan Dia menjadi bagian ketika tidak sepenuhnya. Tuhan mau menunjukkan luka di tangannya, luka di lambungnya, untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya bahkan ketika luka itu masih ada, itu pernyataan kuasa Allah di dalam hidup kita. Tidak yang sempurna secara fisik dinyatakan, Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, tapi Dia membiarkan luka di tangan dan di lambungnya sebagai bukti kebesaran-Nya. Apa yang kita sembunyikan di balik hati kita, di balik pintu itu mungkin adalah sesuatu yang dipandang sebagai luka. Ketidaksempurnaan yang kita malu di hadapan Tuhan. Tuhan, bersediakah Engkau? Atau mungkin kita malu di hadapan dunia dengan segala sesuatu yang kita sembunyikan yang tidak sempurna. Tapi ketika Tuhan datang kepada para murid dan menyatakan damai sejahtera bagi engkau, ketakutanmu itu ada damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Hal-hal yang tidak sempurna, pintu yang kita tutupi itu Tuhan mau masuk dan katakan damai sejahtera di sana. Ketakutan penantian kita di hadapan Tuhan, Tuhan mau hadir di sana dan katakan damai sejahtera bagi engkau.
Sehingga damai sejahtera itu yang mendatangkan sukacita dan kemenangan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan kebangkitannya begitu luar biasa. Sehingga mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengetok setiap pintu hati kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Biarlah kita mengatakan, Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Seluruh hidupku. Seluruh hidupku ku taruh di altar-Mu Tuhan. Tidak setengah, tidak yang baik saja Tuhan. Semuanya ku mau taruh di hadapan Engkau. Sehingga Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan sepenuhnya. Ketakutan begitu besar Tuhan bisa gantikan dengan sukacita oleh karena kehadiran dan damai sejahteranya. Begitu juga dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini aku Tuhan. Ini saya Tuhan di hadapan Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh dalam hadirat-Mu. Biar Kau ambil alih Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk zamanmu, berserah dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami yang sudah kami lewati. Dalam suka, dalam duka, dalam penantian, dalam kemenangan Tuhan. Kami tahu Engkau ada dalam segala situasi dan musim hidup kami Tuhan. Bahkan waktu yang indah ketika kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam ibadah ini. Kami bersama-sama menaikkan penyembahan, pujian, syukur kami di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan hadir di sini. Kami bisa bersama-sama Tuhan belajar dari kisah para murid ketika Tuhan menjumpai mereka. Dan kami tahu Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus sebagaimana sukacita itu melimpah ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga biarlah sukacita-Mu melimpah. Karena kami tahu kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Tuhan hamba berdoa. Biar kiranya sepanjang minggu-minggu ke depan dalam hari-hari kami Tuhan, kehadiran-Mu juga nyata di sana. Dalam pekerjaan kami Tuhan, kami tahu Tuhan ada di sana. Dalam sekolah, dalam perkuliahan kami tahu Tuhan ada di sana. Di dalam pekerjaan rumah tangga kami Tuhan, kami tahu Tuhan juga hadir di sana. Di dalam KTB Tuhan, Tuhan juga hadir di sana. Biarlah Tuhan kami berdoa kehadiran-Mu menjadi nyata bagi setiap kami dengan cara yang ajaib. Biarlah dengan luar biasa Tuhan ketika Tuhan menjawab setiap doa. Kami berdoa biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka yang sedang menantikan jawaban Tuhan.
Yang besar terjadi bagi mereka yang sedang menantikan kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang menantikan jawaban atas pergumulan, Tuhan membukakan jalan. Bagi mereka yang sedang dalam kelemahan, Tuhan membangkitkan semangat mereka. Tapi bahkan dalam kami yang sedang penantian, dalam menanti jawaban Tuhan, biar Tuhan Yesus kami mau belajar Tuhan, menyadari bahwa Tuhan juga ada di sana. Sehingga dalam segala situasi hidup kami Tuhan, kami mau membuka hati dan diri kami saat ini di hadapan Engkau. Hati yang mungkin sedang kami kunci rapat-rapat, hati yang mungkin sedang kami abaikan saat ini. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tidak mencari jawaban dari dunia. Kami tidak mencari jawaban dari pengetahuan dan pikiran kami. Tapi kami serahkan di dalam hadirat Tuhan yang mampu melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kami bayangkan. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa di dalam sepanjang minggu perayaan kami, dalam penantian untuk merayakan hari kenaikan-Mu, bersukacita dalam perayaan kebangkitan-Mu Tuhan. Setiap kami dapat merasakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biar setiap gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dapat merasakan kebangkitan-Mu, experiencing the risen Jesus. Tak ada satupun yang terlewatkan sebab kami mau bersama-sama menang bersama-sama dengan Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Tapi biarlah Tuhan Yesus tidak sampai juga di kami. Bukan hanya sampai secara pribadi, bukan hanya sampai dalam gereja ini, tapi kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan pakai kami menjadi saksi-Mu untuk dunia dapat melihat Engkau. Dan terang Kristus itu memampukan dunia melihat segala sesuatu. Melihat kebenaran-Mu Tuhan, melihat kepada kebaikan Tuhan, melihat kepada kebesaran Tuhan, dan mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini terus bekerja di dalam kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Firman ini sampai di sini, tapi Roh Kudus-Mu bekerja terus menerus dalam hidup kami. Terus menerus Tuhan, hari demi hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan thank you buat firman-Nya, buat thank you kepada Evangelis Cila buat firman-Nya yang luar biasa pada siang hari ini. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, namun sebenarnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas apa yang Kau percayakan kepada kami, atas firman yang Kau sampaikan kepada kami melalui Evangelis Cila ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada masing-masing setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan Kau menyampaikan pesan kepada kami melalui Evangelis Cila ya Tuhan. Tuhan, biarlah pesan yang Kau sampaikan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat terus kami terapkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami, atas apa yang Kau percayakan ya Tuhan. Tuhan, biarlah sekarang Kau berkati ya Tuhan persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu ya Tuhan agar berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera. Ada juga di depan kursi mungkin, atau kalau mau teman-teman mau memberikan secara cash bisa diberikan melalui di kotak persembahan yang ada di belakang. Nah, pertama-tama saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, teman-teman juga yang join secara online, welcome semua teman-teman. Kita benar-benar mau welcome kalian dan pengen mengenal kalian lebih lagi dan menganggap kalian seperti keluarga. Jadi came as a stranger, live as a family. Nah, lalu saya akan menyampaikan, jangan lupa minggu depan ibadah masih sama di tempat ini jam 10 di Kabinet Cafe atau di ruko depan Loop. Ya, buat teman-teman yang mungkin join secara online belum pernah datang, kita menunggu kehadiran kalian. Jadi kita jangan lupa minggu depan ibadah masih sama di tempat ini jam 10 pagi.
Dan lalu di hari Selasa kita ada MOR, Moment of Restoration, di mana kita akan menyatukan hati untuk berdoa bersama. MOR diadakan di hari Selasa jam 7:30 secara online. Lalu di hari Kamisnya kita akan ada KTB. KTB kita ada di 3 tempat, di KTB Barat Persatu, KTB Barat 1 dan 3 digabung, lalu KTB Barat 2 dan KTB Timur. Untuk tempatnya itu biasanya diupdate setiap minggunya, jadi ada baiknya kalian kalau mau join KTB, kontak teman-teman kita yang sudah join atau kontak Instagram kita. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Oh ya, lupa, ada KTB Mahasiswa. KTB Mahasiswa di hari Jumat, di tempat ini ya, KTB Mahasiswa jam 6 malam. Jadi puji Tuhan KTB Mahasiswa kita beri tepuk tangan yuk, berjalan. Bisa hampir sebulan lebih ya Pak ya, KTB Mahasiswa ini, sebulan lebih ya. Oh ya, sudah sebulan lebih berjalan dengan baik. Jadi teman-teman mungkin mau ngajak teman-teman atau adik-adik kalian yang masih mahasiswa bisa join di KTB ini. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Cila yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga saudara-saudara yang hadir, setia hadir. Saya menyambut saudara-saudara, ada juga yang saya belum pernah ketemu ya. Iya, selamat datang ya, welcome ya. Buat saudara-saudara yang lain yang mungkin kalau mereka tidak hadir oleh karena sakit, kita doakan supaya Tuhan tolong mereka. Bagaimana semua tetap semangat, haleluya ya. Dan kita doakan saudara-saudara untuk ibu-ibu hamil ya berapa waktu nanti akan ada yang melahirkan, Tuhan tolong. Dan juga mereka-mereka yang mungkin ada rencana-rencana, tapi sekali lagi saya senang pagi hari ini bisa kembali beribadah. Tolong juga berdoa untuk sekolah minggu kita, karena diperlukan guru-guru sekolah minggu ya. Kalau pagi ini seperti pada waktu saya tidak ada, Ibu Lili agak bingung gitu ya, karena kebetulan ada pembicara tamu begitu, dan saya perkirakan tadi mungkin kalau lancar saya ngomong setengah 11 saya sampai, tapi ya puji Tuhan jam 10 tadi sudah sampai ya, ngebut begitu ya. Wush. Tapi ngebutnya Avanza itu ya segitu aja ya. Masih dalam taraf selamat lah gitu ya. Kalau Hendri yang ngebut nih ceritanya lain lagi. Kita doa nggak amin-amin ini kalau Hendri yang nyetir ya. Tapi ya puji Tuhan bisa ketemu dengan saudara-saudara. Sekali lagi kita akan doakan untuk pertumbuhan gereja kita ya saudara-saudara. Ajak teman-teman, ingatkan mereka ya. Ayo datang hari Minggu gitu saudara-saudara. Ini rumah kita. Kita bersama-sama di rumah Tuhan, berjumpa satu dengan yang lain, dan kita mengingatkan mereka satu dengan yang lain. Dan ya, relationship, bangun hubungan ya saudara-saudara. Pagi ini gereja yang saya layani kebetulan ada orang-orang lama yang saya kenal dan sudah lama tidak ketemu. Langsung selesai bubar kebaktian, saya mau pulang langsung ada yang jabat tangan, kemudian karena saya ingat namanya, oh Pak ini gini-gini, lalu Pak saya baru berulang tahun 66, wah senang ya saudara, ulang tahun ya saudara. Langsung saya doakan. Ada yang lain lagi, saya tanya gimana, sudah sembuh gitu, ya Pak ini macam-macam begitu. Dan saudara, saya merasa bahwa begini, kalau saudara pulang tanya kabar orang-orang di sekitar saudara, gimana kabarnya gitu ya. Dan jangan hanya ketemu dengan LLG, lu lagi gitu ya saudara, ya biasa lah udah. Tapi teman-teman yang lain dan saudara, kadang-kadang pagi tadi saya tanya gimana kabarnya, oh ya Pak Agus, ini ternyata ada apa, ada parises di kok bisa ya parises di tenggorokan gitu ya, sehingga terjadi pendarahan saudara. Wow, saya dengar itu. Lalu kemudian saya doakan ya, saya doakan. Saudara-saudara, tanyakan kabar satu dengan yang lain, karena disitulah kita menjadi keluarga. Kalau tadi Kli mengatakan come as a stranger
and apa tadi? Live as family. Gimana itu rumusnya, saudara-saudara? If they come as stranger and finally they live as family, pasti sesuatu terjadi. Kita ramah satu dengan yang lain, welcome satu dengan yang lain. Selamat datang saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Saya minta tolong Henry bisa berdoa. Nanti saya akan menutup di dalam doa berkat. Doakan saudara-saudara kita yang tidak hadir, mungkin ada halangan-halangan apapun itu. Biarlah Tuhan menolong kita untuk tetap keep faithful, dan juga setiap kita belajar setia, karena Tuhan telah total menyatakan kesetiaan kepada kita. Silakan. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, kehadiran-Mu bersama dengan kami, Roh Kudus yang juga menaungi setiap hati kami ketika kami mendengar firman. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menjadi penolong sejati kami ketika hati dan pikiran kami terbatas Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaktian hari ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami untuk berkebaktian setiap minggu rutin. Kami disirami terus Tuhan, dididik, diingatkan selalu oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami mendoakan Tuhan teman-teman kami yang tidak bisa join minggu ini Tuhan, ada halangan-halangan secara fisik atau mungkin pertimbangan pikiran mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoakan mereka Tuhan yang sakit khususnya Tuhan, Engkau jagai mereka Tuhan, agar di dalam sakit penyakit mereka Engkau juga hadir, sehingga sakit itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu juga menjadi pengalaman iman bagi mereka juga Tuhan. Dan kalau mereka yang punya alasan-alasan lain Tuhan yang mungkin kami tidak bisa mengerti Tuhan, biarlah Engkau, kami serahkan kepada Engkau Tuhan yang mengerti isi hati mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau tidak meninggalkan mereka Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal-hal pribadi yang harus Engkau sendiri Tuhan yang memasukinya Tuhan. Kami doakan Tuhan agar Engkau mengasihani mereka-mereka yang mungkin belum bisa rutin Tuhan untuk kebaktian bersama dengan kami hari ini Tuhan. Nah, tapi kami bersyukur Tuhan pada akhirnya Tuhan atas kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali bertemu kembali bersama-sama Tuhan di minggu depan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah hubungan-hubunganmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studimu. Dan percayalah bahwa Tuhan merindukan engkau semakin dekat kepadanya, sehingga oleh karenanya engkau akan mengalami rahasia-rahasia Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Amin, amin. Jadikan aku, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
God bless you all. Happy Sunday. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya.